teman-teman, apa kabarnya? Baik-baik saja kah hidupmu? Semoga ya. Hari ini saya akan main tarot untuk kalian semua. Dimana yang namanya hidup itu pasti ada sesuatu hal kejadian yang membuat kita sakit hati. Nah, makanya di sini saya akan memprediksikan untuk kalian semua, apakah orang yang sudah membuatmu sakit hati ini saat ini sudah mendapatkan balasannya, sudah mendapatkan karmanya. Nah, tentunya teman-teman, yang namanya sakit hati ini jangan disimpan lama-lama ya, karena hal itu bisa membuat hidupmu menjadi terbebani. Saya harap setelah kalian membaca prediksi saya kali ini, sudah bisa meluruhkan atau memaafkan orang-orang yang sudah kalian benci. Karena dengan memaafkan itu juga akan membuat keberuntungan di dalam hidupmu. Jangan khawatir, yang namanya orang yang salah, sekalipun sudah dimaafkan, pasti tetap akan menerima karmanya, tinggal menunggu waktunya saja. Makanya di sini mari kita lihat, apakah orang yang kamu benci sudah menerima karmanya di kehidupan saat ini. Akan saya bagi 3 kartu di sini ya. 3 kartu di sini. Apakah orang yang kamu benci sudah menerima karmanya di tahun ini? Saya bagi 3 pilihan. Saya sendiri juga nggak tahu kartunya ini seperti apa yang keluar. Nah, kemudian saya pakai kartu ini ya. Saya ambil berapa ya? Ambil 7 ya. Ambil 7 dari kartu ini. Untuk pilihan yang pertama. Nah, kalian juga harus mengikuti kocokan saya ini, mana yang membuat kalian menjadi klik, itu yang kalian pilih. Saya ambil 7 untuk kartu ini. Ikuti kocokan saya ya. Kemudian konsentrasi, membayangkan wajahnya yang kalian benci. Terus terkoneksi di pilihan yang mana. Pilih kartu yang itu. Ini pilihan yang kedua. Terus pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga. Apakah orang yang kamu benci sudah mendapatkan karmanya di kehidupan saat ini? Silakan konsentrasi. Pilih kartunya. Pilihan ketiga. Pilihan kedua. Pilihan pertama. Konsentrasi dimulai. Ini juga melatih intuisi kalian ya teman-teman. Kalau misalnya kartu yang kalian pilih nanti tembus sesuai dengan perjalanan hidup kalian, berarti kalian intuisinya sangat peka. Makanya hal-hal begini ini juga untuk melatih intuisi kalian. Silahkan dipilih. Saya nanti sudah dipilih, simpan pilihannya. Kita buka di pilihan yang pertama. Kita sisihkan dulu ini ya. Yang pertama, pilihan yang pertama, orang yang kamu benci sudah menerima karmanya di kehidupan saat ini. Dia hidupnya saat ini, kalau dulu dia hidupnya hanya berpikir tentang kesenangan-kesenangan, yang pada akhirnya ada timbul sebuah masalah, dan dia ada kebimbangan, saya harus bagaimana dengan masalah ini, yang pada akhirnya masalah ini mungkin terkait dengan adanya pekerjaan dia, karena di sini ada simbol tongkat
Simbol tongkat yang dominan di sini, mungkin pekerjaannya yang saat ini pailit atau jatuh, dan itu sebagai imbas dari kehidupannya karena sudah menyakitimu, juga kehidupannya yang dia lebih bersenang-senang kala itu. Makanya di sini dia mengalami kondisi-kondisi kejatuhan yang bisa di pekerjaannya, di karirnya, di keuangannya, ditambah lagi dia dalam menjalin hubungan dengan orang yang dekat saat ini, bisa kekasihnya saat ini atau keluarganya saat ini, ada kondisi-kondisi yang kurang harmonis di dalam hubungan tersebut. Karena orang ini orang egonya besar. Dia lebih berpikir, saya yang paling kuasa di sini, kamu harus menurut. Makanya kalau berhubungan dengan orang ini akan ada kondisi-kondisi yang sering berantem dikarenakan dia merasa posisinya seperti itu. Dan orang ini saat ini ada masalah-masalah yang selalu mengikutinya. Masalah-masalah ini tentunya terkait dari apa yang sudah diperbuat. Apalagi di sini juga ada simbol kematian, teman-teman. Nah, simbol kematian bisa mati rezekinya, bisa mati hubungan asmaranya, juga bisa mati kesehatannya. Misalnya jatuh sakit atau mati beneran. Seperti itu ya. Jadi orang yang kamu benci saat ini sudah menerima karmanya, hidupnya sudah terpuruk dan sangat-sangat terpuruk karena ada simbol kematian ini. Tapi saya harap setelah kalian melihat kartunya ini, saya harap ada rasa untuk memaafkan orang tersebut. Maafkanlah apa yang sudah dilakukan. Karena dia juga sudah mendapatkan karma dari apa yang sudah diperbuat selama hidupnya. Kemudian kita lanjut dengan pilihan yang kedua. Ada karma apakah yang sudah diterima orang yang kamu benci? Ada simbol orang ketakutan di sini. Selanjutnya ada simbol kesendirian, kesepian. Dia mendapatkan kehidupan yang berat saat ini terkait dengan masalah keuangan, lebih ke masalah keuangan. Jadi seperti ini teman-teman. Ada simbol orang yang ketakutan. Nah, orang ketakutan ini bisa dikarenakan ketakutan dari pikirannya sendiri, atau bisa diartikan orang ini belum bisa move on darimu. Jadi mungkin setelah dia putus denganmu atau setelah dia menyakitimu ada rasa sesal di dalam hatinya. Tapi sayangnya mungkin orang ini nggak mau minta maaf. Yang pada akhirnya rasa bersalah, rasa sesal itu selalu membayang-bayangi di dalam kehidupannya. Nah, kemudian kehidupan orang tersebut saat ini menghadapi kondisi yang sangat berat di sini. Jalan tertatih-tatih, tanggungan hidupnya sangat berat di sini. Lebih terkait ke masalah keuangan dan masalah pekerjaan. Kehidupannya begitu berat. Dia ingin bisa hidup yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia pun juga sudah berusaha memaksimalkan kemampuan. Tapi sayangnya roda kehidupan tidak berpihak kepadanya. Kerja keras dia pada akhirnya menghadapi kegagalan. Walaupun dia sangat-sangat sudah bekerja keras di sini, tapi yang namanya roda berputar itu siapa yang bisa menghentikan? Makanya dia di sini ada kondisi di mana dia kehidupannya jatuh walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kemudian di sini juga ada simbol ini yang artinya dalam kondisi kejatuhan ini dia merasa hidup seorang diri. Padahal dia merasa dulu saya banyak membantu orang, tapi kenyataan sekarang saya lagi jatuh, kenapa orang itu tidak membantu saya? Ada perasaan-perasaan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam hatinya. Nah, apa yang terjadi semuanya ini terkait dari misteri dari masa lalu, perbuatan dari masa lalu. Ada kaitannya lebih dominan di sini ke masalah keuangan dan pekerjaannya yang membuat hidupnya menjadi jatuh. Jadi teman-teman, untuk pilihanmu yang kedua, orang ini sebenarnya belum bisa move on darimu. Dia masih mengingatmu. Ada rasa sesal di sini, mengapa dia menyakitimu, mengapa dia memutuskanmu.
Kemudian dia juga sudah berusaha di dalam hidupnya semaksimal mungkin, tapi kenyataannya usaha-usahanya itu selalu gagal. Saat kegagalan, dia merasa sendiri, merasa tidak ada yang membantunya. Seperti itu. Jadi, pilihan kedua juga sudah mendapatkan karmanya, lebih ke arah masalah pekerjaan dan keuangan yang semakin terpuruk di dalam hidupnya. Juga orang ini tidak bisa move on darimu untuk saat ini. Pilihan yang ketiga. Untuk pilihan yang ketiga, ada simbol prajurit, perang. Kondisi kehidupannya yang penuh amarah. Selanjutnya, ada kebosanan, ada kejenuhan terkait dengan masalah keuangan juga di sini. Di sini ada yang dominan di dalam karma dia, pilihanmu ke yang ketiga ini lebih ke dominan hidup yang tidak tenang. Ada simbol prajurit membawa pedang. Di kartunya ini juga ada orang dikelilingi pedang, kondisi yang tidak aman di mana ada tidak bisa melangkah ya, mau melangkah ini takut dikarenakan ada sesuatu yang nggak aman buatnya, ada sesuatu yang mengancamnya, perasaan dia seperti itu. Di sini juga ada simbol dia ingin berusaha menaklukkan seseorang atau menaklukkan keadaan. Dia berniat itu, dia optimis untuk melakukan itu, tapi sayangnya hal itu kayaknya membuat kehidupannya dia semakin membara emosinya. Hidup dipenuhi dengan amarah, hidup dipenuhi dengan musuh, hidup dipenuhi dengan peperangan, pertengkaran. Mana bisa hidup bahagia seperti itu? Jadi orang ini tidak menyadari kalau apa yang terjadi di dalam hidupnya itu, apa yang sudah dilakukan itu sesuatu yang tidak benar. Hidup ini seharusnya hidup yang damai, yang membahagiakan banyak pihak, yang berguna untuk orang lain. Tapi kenyataannya orang ini selalu ingin menaklukkan orang lain agar bisa tunduk kepadanya. Makanya di sini dia dikelilingi banyak musuh orang ini, dikelilingi banyak orang yang tidak menyukainya. Seperti itu ya. Jadi kondisinya lebih dominan ke masalah amarah di sini. Dia tidak bisa mengendalikan egonya. Tapi di sini bisa dikatakan orang ini masih ontang-ontang, masih belum merasa kalau perbuatannya selama ini, pilihan hidupnya selama ini, jalan hidupnya selama ini adalah salah. Dia tidak merasa. Hingga pada akhirnya dia merasa ada kejenuhan di dalam hidup, kebosanan di dalam hidup. Mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa teman-teman saya begitu membosankan? Mengapa orang-orang di sekeliling saya begitu membenci saya? Ada kejenuhan, ada kebosanan, dan ada sedikit keputusasaan di sini menghadapi orang-orang tersebut. Lah bagaimana tidak putus asa, bagaimana tidak dibenci orang, karena watak dan pribadinya seperti ini. Ingin menaklukkan, ingin bertengkar, ingin menang-menang. Kekakuan hatinya ini, keegoan hatinya ini, auranya yang panas ini membuat orang-orang di sekitarnya menjadi hengkang, lari, tidak mau mendekat lagi. Hal ini akan berakibat pada pekerjaan dan keuangannya. Harapannya ada keuangan yang berlimpah. Harapannya bisa hidup mandiri. Harapannya seperti itu. Tapi gimana lagi? Bagaimana orang mau memberikan pekerjaan kepadanya kalau sifatnya seperti itu? Bagaimana orang mau bekerja sama kalau dia selalu ingin menekan orang? Yang pada akhirnya harapan tinggal harapan ketika dia ingin mendapatkan kabar baik tentang pekerjaannya, kabar baik tentang keuangannya. Pada akhirnya yang didapatkan adalah nol besar, kekecewaan. Makanya di sini untuk orang-orang yang seperti ini, andai kata kamu masih terhubung dengan orang ini, walaupun kamu membencinya, alangkah baiknya kamu memberikan nasihat. Kalau masih didengarkan, karena orang ini orang tipikalnya tidak mau mendengarkan nasihat orang.
merasa dirinya yang paling benar. Jadi di sini ada harapan orang ini, atau ada alangkah baiknya orang ini diberi nasihat, atau ada seseorang yang masih dihargainya, masih dianggapnya yang bisa memberikan nasihat kepada orang ini. Karena kalau tidak diarahkan, kalau tidak dinasehati, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan kedamaian di dalam hidupnya. Karena egois, karena amarah yang bekerja di dalam hidupnya. Seperti itu teman-teman untuk pilihan yang ketiga ini. Ya mungkin saat berhubungan denganmu kamu juga diperlakukan seperti ini. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ingin menaklukkan, dikit-dikit ingin menekan. Jadinya hubungan yang kurang bagus. Seperti itu ya teman-teman. Ternyata orang-orang yang kamu benci, kehidupannya saat ini juga sudah mendapatkan karmanya karena akibat dari apa yang sudah dilakukan. Tapi sekali lagi saya nasihatkan, saya beri nasihat, sudah dipupus saja rasa benci itu. Karena kalau rasa benci itu kamu pelihara, yang terjadi akan menjadi kerak di dalam hatimu. Itu nggak bagus. Alangkah baiknya kalau hati kita ini agak fleksibel, agak terbuka, agak lapang menerima kondisi-kondisi kehidupan yang memang yang namanya kehidupan itu selalu menghadapi sebuah masalah. Hidup ini adalah perjuangan. Bagaimana kamu menciptakan kebahagiaan di dalam hidupmu. Bukan kamu menuntut kebahagiaan agar orang lain mengerti kepadamu. Jadi harapan saya, alangkah baiknya kebencian ini sudah diluruhkan, sudah diminimalkan, dan gantilah dengan rasa kasih sayang, rasa sukacita kepada sesama dan pada kehidupanmu yang saat ini. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi untukmu di lain waktu.